Kenalkan, nama saya Salsabila Nisrari Putri, NIM 23010119140198, ilmu pemulihan ternak C, kelompok 1, ingin menjelaskan tentang laporan ilmu pemulihan ternak C tentang badan pedet dan panjang bedet. Untuk pendahuluannya adalah pada kegiatan produksi ternak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas serta kuantitas dari hasil produksi ternak yang perlu diperhatikan seperti pengaruh bentuk tubuh pedet sapi perah terhadap kualitas serta kuantitas karkas tersebut. Heritabilitas adalah parameter mengukur keragaman total pada fenotip yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Heritabilitas memiliki nilai berkisar 0 sampai 1. Heritabilitas dikatakan rendah dengan nilai 0 sampai 0,15. Untuk kategori sedang dia 0,15 sampai 0,3 dan untuk kategori tinggi lebih dari 0,3. Untuk korelasi genetik merupakan hubungan antara satu dengan sifat yang lainnya secara genetik. Korelasi genetik disebabkan oleh adanya ekspresi gen, antara lain satu gen mengekspresikan satu sifat dan satu gen mengekspresikan banyak sifat dan beberapa gen mengekspresikan suatu sifat. Nilai dari korelasi genetik berkisar antara +1 sampai -1. Nilai korelasi genetik yang mendekati angka 1 menunjukkan adanya hubungan antara satu sifat dengan satu sifat yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dan dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Salah satu usaha peningkatan produktivitas ternak pedet sapi perah adalah dengan perbaikan genetik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik populasi generasi keturunan berikutnya melalui program seleksi yang terarah. Repeatabilitas terdapat dua metode perhitungannya, yaitu metode repeatabilitas antar kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Rentang nilai repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas mendekati 1 menunjukkan ternak memiliki repeatabilitas yang tinggi. Artinya, kemampuan mengulang produksi sama dengan produksi yang pertama yang sangat tinggi. Tujuannya yaitu mahasiswa mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas, dan mahasiswa mampu menghitung rata-rata, korelasi genetik, dan repeatabilitas bobot badan dan panjang badan pedet. Mahasiswa juga mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Untuk manfaat praktikum, yaitu manfaat praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa dapat menduga angka pewarisan atau heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan repeatabilitas antara bobot badan dan panjang badan pedet sapi perah. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai heritabilitas bobot badan pedet 1, dapat dilihat data dalam tabel berikut ini. Untuk perhitungan nilai heritabilitas bobot badan pedet 1, yaitu diketahui oleh N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S-nya adalah penjantan jumlahnya ada 4, K sama dengan NI sama dengan 5. Untuk FK-nya rumusnya yaitu Y titik pangkat 2 per N. Lalu untuk CKS-nya sigma Y pangkat 2 per NI kurangin FK. Untuk JKW-nya yaitu sigma I sigma K Y kuadrat IK kurang X sigma Y I kuadrat per NI. Lalu untuk DBS-nya derajat bebas antar pejantan, rumusnya yaitu S kurang 1. Untuk DBW-nya derajat bebas antar anak dalam pejantan yaitu N titik kurang S. Untuk KTS-nya kuadrat tengah antar penjantan yaitu JKS per DBS. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan KTW yaitu
rumusnya JKW per DBW. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yaitu KTHW sama dengan ragam antar anak dalam pejantan sama dengan KTW. Untuk kuadrat tengah harapan antar pejantan yaitu KTHS sama dengan ragam antar pejantan sama dengan KTS kurangin KTW per K, nanti akan dihasilkan oleh 0,018. Selanjutnya, heritabilitas bobot badan pedet 1 yaitu rumusnya 4 kali ragam antar pejantan dibagi ragam pejantan ditambah ragam antar anak dalam pejantan. Nanti akan dihasilkan oleh menjadi 0,04. Untuk kesimpulannya, dari nilai heritabilitas yang didapat, yaitu hasil heritabilitas yang didapat 0,04, artinya kemampuan ternak untuk menurunkan bobot badan pedet 1 pada keturunan selanjutnya, yaitu 4%. Untuk daftar sidik ragam, heritabilitas bobot badan pedet 1 dapat dilihat dalam tabel berikut ini, yaitu untuk FK, DB-nya didapat 1, JK-nya itu didapat 19458,1934, untuk DBS-nya yaitu didapat 3, JKS-nya didapat 5,91, untuk KTS-nya didapat 1,97, untuk KTHS-nya didapat 0,018. Untuk DBW-nya didapat yaitu 16, JKW-nya didapat 30,2149, untuk KTW-nya didapat 1,88843, untuk KTHW-nya sama oleh KTW. Untuk soal selanjutnya yaitu tentukan nilai heritabilitas panjang badan pedet 1. Dapat dilihat data-datanya dalam tabel berikut ini. Untuk perhitungan nilai heritabilitas panjang badan pedet 1 itu juga sama dengan perhitungan heritabilitas bobot badan pedet 1 sebelumnya dengan rumus yang sama, dengan cara yang sama. Jadi, lakukan perhitungan dengan tahap yang sama dengan perhitungan sebelumnya. Dengan contoh perhitungan yang sudah saya tampilkan pada layar berikut ini. Hasil heritabilitas panjang badan pedet 1 itu berbeda dengan hasil heritabilitas bobot badan pedet 1 yang sebelumnya, yaitu yang didapat 0,74. Kesimpulannya, dari hasil heritabilitas yang didapat, yaitu 0,74, artinya penampilan ternak baik terhadap perlakuan seleksi untuk menurunkan panjang badan pedet 1 pada keturunan selanjutnya, yaitu 74%. Untuk daftar sidik ragam dapat dilihat dalam tabel 2 yang sudah saya tampilkan pada layar berikut ini, yaitu faktor koreksi DB-nya itu 1, untuk JK-nya jumlah kuadratnya didapat 56090,9953, untuk DBS-nya didapat 3, untuk JKS-nya didapat 7,08, untuk KTS-nya didapat 2,36, untuk KTHS-nya didapat 0,2517. Untuk antar anak dalam pejantan, untuk DBW-nya didapat 16, untuk JKW-nya didapat 17,624, untuk KTW-nya didapat 1,1015, untuk KTHW-nya juga sama dengan KTW, yaitu 1,1015. Untuk soal selanjutnya yaitu tentukan nilai korelasi genetik, bobot badan, dan panjang badan pedet 1. Jadi di sini data-datanya sudah ada dalam tabel berikut ini. X itu adalah bobot badan pedet 1 dan Y itu adalah bobot panjang pedet 1. Untuk perhitungannya itu berbeda dengan perhitungan heritabilitas. Diketahuinya itu tetap sama, tapi untuk FK-nya dia itu rumusnya X titik-titik kali Y titik-titik, itu bisa dimasukin lagi. Terus untuk CHKS-nya itu rumusnya sigma I kali X I kali YI per NI kurang FK.
Untuk JHKW-nya yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam penjantan, rumusnya sigma I, sigma K, X IK, Y IK kurang sigma I, X I, Y I per NI. Untuk DBS-nya, derajat bebas antar penjantan, rumusnya S kurang 1. Untuk DBW-nya, derajat bebas antar anak dalam penjantan, yaitu N titik kurang S. Untuk HKRS-nya, hasil kali rata-rata antar penjantan, rumusnya yaitu JHKB kecil per DBB kecil. Untuk HKRW kecil, hasil kali rata-rata antar anak dalam penjantan, rumusnya yaitu JHKW kecil per DBW kecil. Untuk hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam penjantan, yaitu COV-W, HKRHW kecil sama dengan COV-W sama dengan HKRW kecil. Untuk hasil kali rata-rata harapan antar penjantan, COV-S sama dengan rumusnya yaitu HKRS kecil kurang HKRW kecil per K. Untuk korelasi genetik, rumusnya yaitu 4 kali COV-S dibagi akar 4 kali ragam kuadrat jantan X dikali 4 ragam kuadrat jantan Y. Hasil akhir dari korelasi genetik yaitu min 2,37. Kesimpulan dari nilai korelasi genetik yang didapat yaitu min 2,37. Artinya tidak adanya hubungan antara bobot badan dengan panjang badan pedet, dan perbaikan pada sifat pertama justru akan menurunkan prestasi sifat kedua. Untuk daftar sidik ragamnya dapat dilihat dalam tabel 3, yaitu faktor koreksinya itu DB-nya 1, hasil JHK-nya itu 33036,7891, DBS-nya 3, JHKS-nya yaitu didapat min 1,84754, untuk HKRS-nya didapat min 0,615846, untuk HKRHS-nya didapat min 0,159. Untuk DBW-nya didapat 16, untuk JHKW-nya didapat 2,86844. HKRW-nya didapat 0,179277. Untuk HKRHW-nya sama dengan HKRW. Baik, jadi untuk soal selanjutnya yaitu tentukan nilai repeatabilitas bobot badan pedet antar kelas. Kenapa di sini antar kelas? Karena di antar kelas itu menggunakan metode dengan 2 data. Di sini saya menggunakan dari data induk 3, induk 4, dan induk 5 dari data bobot badan pedet 1 dan bobot badan pedet 2. Data-data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini yang berada di letak kiri layar. Untuk perhitungannya itu beda dengan korelasi genetik dan heritabilitas. Dia memiliki rumus yang sendiri, yaitu R sama dengan sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N per akar sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat per N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat per N. Nah, di sini akan saya jelaskan. Di sini kan ada sigma X kuadratnya ada dua macam. Di sigma X kuadrat itu berarti jumlah X yang dikuadratin. Dan untuk tanda kurung dalam sigma X, habis itu tanda kurung dalam lagi kuadrat, itu berarti jumlah X nantinya hasilnya akan dikuadratkan. Lalu masukkan semua data-data yang ada di tabel, itu sudah saya hitung. Contohnya, masukkan saja data-datanya dalam tabel ke dalam rumus, nantinya akan mendapatkan hasil yang akhir. Ternyata hasil akhir yang didapat repeatabilitas bobot badan pedet antar kelas yaitu min 0,7.
Jadi kesimpulannya yaitu nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu min 70%. Artinya nilai repeatabilitas bobot badan pada pedet itu adalah rendah dan tidak ada keragaman lingkungan. Selanjutnya, untuk soal yang berikutnya, repeatabilitas panjang badan pedet antar kelas. Dapat dilihat data-datanya dalam tabel berikut ini yang berada di layar kanan. Untuk caranya juga sama, rumusnya dengan repeatabilitas bobot badan pedet 1. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja data-datanya seperti bobot badan pedet 1 juga. Nah, hasilnya di sini, hasil akhirnya yaitu dapatkan 0,38. Kesimpulannya yaitu nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu 38%, artinya kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan panjang badan pedet yang hampir sama dengan panjang badan pedet berikutnya yaitu 38%, sedangkan 62%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi, soal berikutnya yaitu tentukan nilai repeatabilitas bobot badan pedet dalam kelas. Jadi di sini repeatabilitas dalam kelas yaitu repeatabilitas yang menggunakan 3 data. Data yang diambil yaitu dari data betina 1 dan betina 2. Sedangkan untuk bobot badannya dari bobot badan pedet 1, 2, dan 3. Untuk data-data dari nilai repeatabilitas bobot badan pedet dalam kelas yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Yang di atas itu ada rekapitulasi repeatabilitas, sedangkan untuk tabel yang di bawah, hasil rata-rata dari variabel x kuadrat, y kuadrat, dan z kuadrat nanti akan dirata-ratakan, baru nanti dijumlah, nanti akan dihasilkan sigma i, sigma j, y, i kuadrat, j. Yang nantinya hasil tersebut akan ditaruh pada perhitungan JKW. Rumus FK yaitu Y kuadrat per jumlah seluruh anak. Jumlah kuadrat antar individu JKB kecil, rumusnya yaitu sigma YI kuadrat per jumlah seluruh anak kurang FK. Lalu untuk jumlah kuadrat pengukuran dalam individu JKW kecil yaitu rumusnya sigma I, sigma J, YI kuadrat J kurang sigma I, YI kuadrat per jumlah anak. Nah, tadi kan udah dapet tuh yang di tabel di bawah. Itu sigma I, sigma J, YI kuadrat J, itu tinggal masukin aja, lalu dikurang ke sigma I, YI kuadrat per jumlah anak. Kemudian, untuk derajat bebas antar individu DBB kecil, rumusnya yaitu jumlah individu dikurang 1. Lalu untuk derajat bebas pengukuran dalam individu DBW kecil, yaitu rumusnya jumlah individu dikali MI kurang 1. Kemudian kuadrat tengah antar individu KTB kecil, rumusnya yaitu JKB kecil per DBB kecil. Untuk kuadrat tengah pengukuran dalam individu KTW kecil, rumusnya yaitu JKW kecil per DBW kecil. Untuk kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu KTHW sama dengan KTW. Untuk kuadrat tengah harapan antar individu yaitu KTB kecil kurang KTW kecil per K. Untuk rumus repeatabilitas yaitu kuadrat tengah harapan antara individu dibagi kuadrat tengah harapan antara individu ditambah kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu. Hasil akhir repeatabilitas bobot badan pedet dalam kelas yaitu 2,608. Berikut tabel sidik ragam. Faktor koreksinya DB-nya itu 1, JK-nya itu dapat 23535,7277. Untuk DBB kecilnya dapat 7, untuk JKBB kecil 7,6748625, untuk KTB kecil didapat 1,0964 08929, untuk KTHB kecil didapat 0,56 0367262,
Untuk DBW kecilnya didapat 16, untuk JKWW kecil didapat 25,73, untuk KTW kecil sama dengan KTHW kecil itu hasilnya sama 1,08125. Soal selanjutnya yaitu tentukan nilai repeatabilitas panjang badan dalam kelas. Data-data sudah ada di dalam tabel berikut ini, sama seperti yang bobot badan dalam kelas. Dia menggunakan 3 data dari data induk 1 dan induk 2, dan untuk panjang badan pedetnya dari data pedet 1, pedet 2, dan pedet 3. Untuk rumusnya itu sama dengan rumus repeatabilitas bobot badan pedet dalam kelas yang sebelumnya. Itu rumusnya sama, jadi tinggal masukin aja data-datanya ke dalam rumus. Untuk hasil repeatabilitas panjang badan pedet dalam kelas yaitu didapat min 14,064. Untuk daftar sidik ragamnya, repeatabilitas panjang badan pedet dalam kelas yaitu untuk jumlah kuadrat JK-nya itu didapat 67926,824. Untuk DBB kecilnya didapat 7, untuk JKB kecil didapat 8,258495833, untuk KTB kecilnya 1,179785119, untuk KTHB kecilnya didapat 6,201441369. Untuk DBW kecilnya itu didapat 16, untuk JKW kecil didapat min 241,0395. Untuk KTW kecil didapat min 15,06496875. Untuk KTH-nya juga sama seperti KTW kecilnya. Untuk hasil perhitungan nilai heritabilitas bobot badan pedet 1 yaitu 0,04 dan heritabilitas panjang badan pedet 1 yaitu 0,74. Heritabilitas bobot badan pedet 1 termasuk rendah, sedangkan untuk heritabilitas panjang pedet 1 termasuk tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi et al. 2018 yang menyatakan bahwa kriteria nilai duga heritabilitas dalam arti luas adalah kategori tinggi yaitu di atas 0,5, sedangkan untuk kategori sedang itu antara 2 dan 5, untuk kategori rendah yaitu di bawah 0,2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai heritabilitas positif. Perbedaan keragaman ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keseragaman lingkungan dan faktor pejantan, lebih tepatnya pada genetik yang dimiliki pejantan. Untuk korelasi genetik, didapat hasil perhitungannya yaitu diperoleh min 2,37 dan menunjukkan nilai korelasi yang negatif tinggi. Dinyatakan oleh Jafari et al. Bahwa koefisien korelasi genetik mempunyai nilai min 1 sampai plus 1. Dengan estimasi nilainya menghasilkan 4 kemungkinan yaitu kategori negatif, tinggi, negatif rendah, positif rendah, dan positif tinggi. Korelasi antara bobot badan dengan panjang badan pedet termasuk kategori negatif tinggi, yang berarti jika dilakukan seleksi pada bobot badan pedet 1 akan menurunkan panjang badan pedet 1. Penyebab terjadinya korelasi negatif mungkin karena tekanan lingkungan seperti masalah gizi yang kurang, metode yang berbeda dari manajemen pemeliharaan ternak, dari struktur data, ukuran data, kondisi lapangan dan atau kondisi percobaan, dan jumlah anak yang tercatat per induk sedikit. Untuk hasil perhitungan repeatabilitas antar kelas bobot badan dan panjang badan pedet 3 yaitu min 0,7 dan 0,38.
Sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas, bobot badan dan panjang badan antara pedet 1 dengan pedet 2 yaitu 2,608 dan min 14,064. Hasil nilai repeatabilitas bobot badan dan panjang badan pedet 3 menunjukkan bahwa repeatabilitas nilainya positif dan negatif. Hal ini pun juga sama oleh nilai repeatabilitas pedet 1 dan pedet 2, tetapi nilai repeatabilitasnya jauh lebih tinggi positif dan tinggi negatif. Nilai repeatabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan ternak tersebut dapat mengulangi bobot badan dan panjang badan pedet masa mendatang lebih tinggi. Sebaliknya, bila nilai repeatabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan ternak tersebut untuk mengulang bobot badan dan panjang badan di masa mendatang lebih rendah. Nilai repeatabilitas berguna untuk memperkirakan produktivitas atau perkembangan di masa yang akan datang dari ternak tersebut. Menurut Baileto 2010, repeatabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni pengaruh gen aditif atau kombinasi dari gen, dominan, dan epistasis, dan pengaruh lingkungan permanen. Keragaman genetik dan lingkungan permanen yang besar akan menyebabkan nilai repeatabilitas berada dalam kategori tinggi, dan sebaliknya, apabila keragaman lingkungan yang temporer yang besar menyebabkan nilai repeatabilitasnya rendah. Kesimpulannya yaitu praktikum ilmu pemulihan ternak diperoleh hasil bahwa angka pewarisan adalah proporsi dari ragam genetik terhadap fenotip yang bergantung pada cara menghitung proporsi tersebut dengan statistik, sehingga angka pewarisan dapat dinyatakan oleh berbagai bentuk persamaan: bobot badan 1 normal, sedang, dan heritabilitas bobot badan pedet 1 termasuk rendah. Panjang badan pedet 1 termasuk normal atau sedang, nilai heritabilitas panjang badan pedet sangat tinggi, dan nilai korelasi antara bobot badan dan panjang badan pedet 1 sangat rendah. Repeatabilitas bobot badan pedet 3 dari induk 1 dan induk 2, repeatabilitas antar kelasnya termasuk rendah. Panjang badan pedet 3 dari induk 1 dan induk 2 termasuk tinggi. Sedangkan repeatabilitas bobot badan pedet 1 dan 2 termasuk sangat tinggi, dan panjang pedet 1 dan 2 sangat rendah. Sekian, terima kasih. Saya minta maaf jika saya menyebutkan kata yang salah atau kalimat yang salah. Saya Salsabila Nisrin dari Putri mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.